Guys, yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama Muhammad Ali Ma'ruf ya. Jadi di sini saya akan merepresentasikan tugas teknik perbaikan bodi otomotif. Ya, jadi nanti teman-teman yang mau tutorial mengecat ya, nanti ini saya presentasikan. Ini tugas dari mahasiswa Universitas IFET Semarang ya. Yang mau daftar silahkan di IFET Semarang ya, bisa DM ataupun langsung komen di kanal YouTube saya ya. Langsung saja, tidak usah lama-lama karena mungkin bosan lihat saya ya. Jadi untuk yang pertama itu teknologi pengecatan pada perbaikan bodi kendaraan. Jadi teknologi pengecatan pada bodi kendaraan itu ada 7 ya. Jadi yang pertama ada pengertian fungsi pengecatan, nanti saya jelaskan pengertiannya dan fungsinya mengecat itu apa sih. Nah, yang kedua ada bahan dan material cat ya. Ada beberapa bahan, ada material cat. Yang ketiga ada proses pembuatan cat. Yang keempat macam-macam jenis cat. Jadi kalau teman-teman semuanya mungkin banyak ada yang sudah tahu ya, berbagai macam cat. Ada Nippon Paint, ada Samurai, ada Gloris dan sebagainya ya. Yang ke 5 pengenalan produk atau keunggulan sistem aplikasinya. Yang keenam ada prosedur pengecatan. Jadi prosedur pengecatannya itu seperti apa nanti saya jelaskan. Yang kedua ada tes metode hasil atau pengetesan hasil pengecatan kalian, nanti saya jelaskan juga untuk hasilnya, untuk pengetesannya seperti apa. Untuk yang pertama pengertian dan fungsi pengecatan. Fungsi dan pengecatan melindungi permukaan dari karat, cuaca, dan kerusakan. Biasanya kalau teman-teman semuanya kalau beli bahan besi ya, kalau di order itu kalau tidak dicat itu nanti bisa karat. Jadi fungsi untuk pengecatan itu melindungi permukaan karat atau cuaca. Jadi cuaca panas, hujan, angin, badai sama saja, biar besinya itu tidak rusak ya. Yang kedua estetika, peringkat tampilan dan keindahan. Jadi kalau besi di luar itu, kalau di dalam atau di indoor atau di outdoor itu nanti kalau dicat itu menjadi indah, lebih estetik ya, lebih bagus dari yang sebelumnya tidak dicat. Identifikasi, menandai atau membedakan suatu objek. Jadi kalau dicat itu dia menandai atau membuat estetik, membedakan suatu objek bahwa itu adalah besi yang sudah. Keawetan, memperpanjang usai benda atau material. Banyak sekarang itu pengecatan itu lebih penting daripada yang lain. Jadi kalau kalian mungkin bisa dibedakan antara mobil dan traktor sawah ya. Kalau mobil itu kan dicat dengan sepenuh hati, dengan cat-cat ternama, cat paling bagus itu kan dia awet berpuluh-puluh tahun. Beda dengan traktor sawah yang tidak dicat ya. Jadi traktor sawah memang real besi tua, enggak dicat, enggak diapa-apain. Jadi dia itu makin keropos ya. Jadi pengertian dan fungsi pengecatan itu seperti itu. Jadi keunggulannya itu bisa melindungi permukaan, keindahan, memperpanjang usia. Asalnya misalnya waktu usianya 2 bulan ini jadi 20 abad gitu ya. Yang kedua ada bahan material cat. Bahan-bahan material cat itu ada berbagai macam. Yang pertama itu pigmen. Pigmen itu adalah memberi warna dan daya tutup. Pigmen tersendiri adalah memberi warna dan daya tutup. Yang kedua ada binder resin ya, merekatkan pigmen ke permukaan. Jadi ini adalah bahan-bahan material cat. Yang ketiga ada pelarut atau solvent, mengencerkan cat agar mudah dihaluskan. Jadi tanpa pelarut itu nanti catnya kurang encer. Yang keempat ada aditif, menambah sifat khusus seperti anti karat. Aditif gunanya untuk biar anti karat. Jadi kalau tidak ada aditif nanti sama saja kita mengecat, aditifnya hilang jadi karat lagi. Jadi bahan dan material cat sendiri itu ada pigmen, binder, pelarut, dan aditif.
ya, merekatkan, ada yang memberi warna, ada yang mengencerkan, dan anti karat. Yang kedua ada proses dan pembuatan cat. Proses dan pembuatan sendiri adalah pencampuran antara pigmen, binder, pelarut, dan additif tadi ya. Pencampuran pigmen itu tadi apa, merekatkan, binder mengencerkan, pelarut, additif adalah anti karat. Penggilingan campuran digiling agar halus dan homogen. Jadi pembuatan cat tersendiri itu adalah gombalan-gombalan bahan kimia ya. Jadi digiling seperti kita mengaduk semen dan pasir. Kalau tidak diaduk sama rata nanti bangunannya roboh ya. Seperti itu cat ya. Penyaringan menghilangkan partikel kasar ya, penyaringan. Jadi setelah digiling halus seperti pabrik semen itu ya, digiling halus dia akan disaring, diambil. Pengemasan siap dipakai, dikemas dalam wadah sesuai kebutuhan. Jadi pengemasan cat sesuai kebutuhan masing-masing, ada yang 400 mili, ada yang 1 liter, ada yang 2 liter, ada yang 50 kilo, ada yang 1 ton mungkin ya. Jadi teman-teman semuanya nanti kalau mau buat cat itu beli di bahannya ada pigmen, binder, pelarut, aditif ya. Oh, campurannya digiling, warnaan ya, seperti itu ya. Kita lanjut, macam-macam jenis cat. Macam-macam jenis cat mungkin teman-teman semua sudah tahu ya. Kalau macam-macam cat sendiri ada cat minyak ya. Cat minyak tersendiri tahan lama untuk kayu dan besi, yang sering digunakan di bengkel-bengkel biasa. Cat minyak ya, cat minyak sendiri itu untuk kayu dan besi biasanya tahan lama. Cat air itu biasanya no drop untuk cor-coran, talang itu seperti itu ya. Biasanya mereknya no drop itu. Ada yang lain juga, Ducotic apa itu saya juga nggak tahu ya. Jadi kalau cat air itu kebanyakan untuk indoor, catnya atau biasanya untuk outdoor. Cat Duco halus dan mengkilap. Cat Duco itu tersendiri. Cat Duco itu biasanya untuk poles ya. Jadi kalau kalian kayu itu biasanya cat Duco untuk mempoles biar mengkilap, itu mebel-mebel yang ada di pinggir jalan ya. Mungkin di rumah kalian tuh banyak ya, kayu-kayu ataupun kursi kayu ya, meja, lemari, terus sebagainya itu biasanya pakai cat Duco. Cat epoksi kuat dan tahan lama, tahan kimia, tahan lama ya. Tahan kimia untuk lantai atau industri ya. Cat epoksi biasanya untuk lantai atau industri, biasanya untuk pejalan kaki, jalur hijau, biasanya untuk industri-industri yang sudah mengimplementasikan 5S ya. Seiso apa itu? Seiso, Seisuke ataupun resik rapi ringkes, itu biasanya untuk jalur hijau. Jalur hijau untuk jalan kaki, biasanya itu cat epoksi, bisa cat melamin atau finishing furniture kayu ya. Melamin itu sendiri. Untuk kayu biasanya ya juga melamin biar mengkilap juga seperti cat Duco. Biasanya itu tergabung. Cat put tahan gores atau interior. Cat put tahan gores biasanya itu untuk mobil, motor itu pakai cat PU tahan gores biasanya itu. Kalau ketabrak tetap tergores, tapi kan dia kalau digores dikit dia nggak gores ya. Jadi macam-macam jenis cat itu ada cat minyak, cat air, cat Duco, epoksi, cat melamin, dan cat cepu. Kalau kita semuanya mungkin banyak yang sudah memakai cat-cat seperti ini ya. Jadi kita cuman menjelaskan bahwa bahwa di dunia pengecatan itu ada 6 jenis cat yang sering kita pakai. Ada catnya. Catnya itu untuk kayu. Jadi kalau kita mau ngecat kayu bisa beli catnya. Catnya itu biasanya campurannya ya bisa thinner, ada bensin ya, seperti itu ya. Cat air ya air, cat Duco ya thinner, cat epoksi sama thinner, cat melamin ya. Yang ketiga, pengenalan produk keunggulan sistem dan aplikasinya. Keunggulannya melindungi cuaca dari korosi ya. Jadi kalau cat itu keunggulannya bisa melindungi cuaca dari korosi atau cuaca hujan, panas, di rob itu biasanya memperpanjang usia besi agar
tidak kropos ya, memperindah tampilan ya, memperindah tampilan. Jadi nak cat ini ada berbagai warna ya, merah, kuning, hijau, balenku ada 5 seperti pelangi ya, ada warna-warna banyak lah, blue ghost, ada biru, ada merah, ada kuning, ada hitam. Biasanya kalau laki itu kan senengnya yo hitam, black, hitam top gitu, mudah diaplikasikan. Jadi kalau cat itu sudah diaplikasikan ya, tapi juga ada cara-caranya sendiri untuk mengecat. Tersedia dalam banyak pilihan warna ya. Jadi tadi sudah saya bilang untuk pengecatan sendiri itu ada berbagai macam jenis ya, ada merah, kuning, hijau, balon ada 5. Tapi sekarang itu banyak lagi penemuan warna yang kalian inginkan ya. Sistem aplikasi persiapan permukaan, sistem cara penggunaannya, sistem aplikasinya, sistem persiapan permukaan, membersihkan dan haluskan media. Jadi sebelum pengecatan dihaluskan, diamplas ya. Pengecatan dasar untuk daya rekat, dasarnya biasanya epoksi dulu, biasanya warna silver itu atau sebagainya, sesuka kalian lah ya. Jadi nanti setelah dihaluskan dia harus dikasih dasar pengecatan, beri warna itu senengmu merah ya merah, abu-abu ya abu-abu janda ya. Biasanya kalau saya itu senengnya warna abu janda ya. Pengeringan biar kering sesuai waktu yang diinginkan. Jadi pengeringan itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Biasanya dia kalau cuaca bagus ya bisa 2 jam, kalau cuacanya ya biasa setengah hari ataupun dan sebagainya. Kalau untuk langsung ditimpa juga bisa ya. Prosedur pengecatan, ini ada juga prosedur pengecatan. Persiapan permukaan bersih dari debu dan karatnya. Jadi sebelum pengecatan kalian harus membersihkan debu tersendiri, itu harus bersih dari karat, minyak, dibersihkan dulu, disikat atau dilap, terserah kalian ya, ataupun terserah mau nggak diapain. Yang penting bersih dari debu, karat, dan minyak ya. Pengamplasan halusan permukaan. Jadi semua media yang akan dicat harus dihaluskan permukaan atau diamplas, esek pakai dari amplas 200, 500, 1000 ya. Jadi yang paling kecil. Aplikasi cat dasar untuk daya rekat dan pelindung. Jadi aplikasinya tadi ya, jadi harus pakai dasar pengecatan. Pengecatan lapisan utama, oleskan cat merata sesuai arah. Jadi pengecatan lapisan utama itu dioleskan atau disemprot. Kalau pakai kuas ya diratakan, kalau pakai kompresor ya ditarik sepet ya diratakan. Jangan sampai tidak rata karena nanti mempengaruhi hasil pengecatan. Pengeringan biar kering sempurna sebelum pelapisan berikutnya. Jadi setelah epoksi dikeringkan dulu, baru lapisan berikutnya ya, biar kering dulu baru lapisan finishing, ulas lagi pengecatan jika perlu untuk dihasilkan. Jadi finishing tersendiri itu tergantung kalian. Awakmu pengen hasil bagus ya diulangi sampai 3 kali. Kalau pengennya standar kita jual beli itu tergantung kalian. Kalau untuk outdoor biasanya kita lakukan 3 kali, kalau untuk indoor 2 kali nggak apa-apa. Tergantung kebutuhan kalian masing-masing ya. Tes metode hasil pengecatan. Jadi yang terakhir itu ada tes metode hasil pengecatan. Jadi hasil pengecatan kalian itu harus dites juga, uji kekerasannya seperti apa, uji daya lekatnya, uji ketebalan pengecatan, uji warna dan kilap, dan uji gores atau cuaca ya. Uji kerasan mengukur daya tahan lapisan cat. Jadi uji kerasan itu tersendiri itu mengukur tahan dan lapisan cat ya. Jadi nok lapisannya apa yo jos ya. Uji daya lekat tersendiri, dia melekat enggak, dia masih ada minyak enggak, masih ada karat enggak. Biasanya kalau masih ada kotoran seperti itu, dia akan cat tersendiri tidak akan menempel ke benda yang akan dicat. Uji ketebalannya biasanya 0,2 ataupun 1 mili lah ya. Kalau mencat sesuai standar. Uji warna dan mengkilap. Uji warna dan mengkilap itu tergantung bro, melihat kita ya, lihat kita itu seperti apa. Jadi
melihatnya itu udah bagus apa belum, tergantung imajinasi dan daya kesenangan atau hobi kita. Oh wes sampai ya sampai, termasuk kalian. Oh kalau kalian sudah bagus ya bagus, jangan terpengaruh dengan ide-ide orang lain, karena menurut kalian udah bagus, mungkin menurut teman-teman belum bagus. Tapi kalau kalian kerja ikut orang lain, jadi kalian harus mengikuti omongan orang lain. Kalau untuk diri sendiri ya kalau udah bagus ya udah nggak usah teruskan ya. Uji dan mengkilat, uji tahan gores cuaca. Jadi uji tahan gores itu, ketahanan terhadap goresan itu ujinya itu agak lama karena kita harus mengetes berapa hari. Kalau sudah 3 hari masih bagus, 4 hari, 1 tahun, 2 tahun bagus. Jadi pengecetan kalian itu sesuai standar yang sudah tersedia atau hasil pengecetan kalian bagus, top mantap ya. Terima kasih untuk semuanya. Inilah adalah presentasi saya untuk perbaikan bodi otomotif ya. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya mohon maaf yang sebesarnya apabila ada perkataan ataupun presentasi yang kurang, saya mohon maaf yang sebesarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.